Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga bersemangat, semoga optimis, dan mari kita yakinkan diri kita bahwa jika kita berusaha keras, bekerja keras, berusaha tuntas, bekerja tuntas, berusaha cerdas, bekerja cerdas, insya Allah akan memberikan kelancaran kepada setiap usaha, setiap kerja keras yang kita lakukan. Dan pada pertemuan kita pagi ini, saya memberi tema menggugat eksistensi anak muda zaman sekarang. Anak muda ini tentu terdiri dari kaum milenial dan kaum Gen Z. Mungkin sekarang ada yang sedang belajar di SMP atau sederajat. Ada yang sedang belajar di SMA, SMK, di MAN atau sederajat. Ada juga yang sedang belajar di bangku perkuliahan. Mungkin sedang mengambil D3. Mungkin sedang menekuni perkuliahan di S1. Mungkin sedang menekuni perkuliahan di S2. Dan mungkin ada juga yang S3. Kita tahu anak muda zaman sekarang berbeda jauh yang mereka alami dengan anak muda zaman dulu. Zaman sekarang mungkin zaman tahun 2000-an. Atau zaman tahun 2020-an. Yang sekarang mungkin berusia 15 tahun sampai 25 tahun, 25 tahun sampai 30 tahun. Jadi berbeda tentunya yang dialami, kondisi, situasi, perkembangan anak muda era sekarang dengan anak muda zaman-zaman dulu. Mungkin zaman tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Contoh kecil saja. Di zaman saya dulu, zaman tahun 80-an, 90-an, itu kita anak muda belum lagi mengenal yang namanya handphone, HP. Di rumah-rumah, kalau saja rumah itu ada telepon yang pakai kabel, ada telepon, itu sudah kaya sekali rumahnya itu. Itu orang kaya itu, kalau enggak orang berpangkat. Sekarang semua anak-anak dari SD malah sampai selanjutnya yang berusia 100 tahun itu sudah ada HP di kantong bajunya. Kalau dulu tidak ada HP, sekarang HP. Apa pengaruhnya? Banyak sekali. Jadi kalau dulu anak-anak muda perkembangannya, informasi yang didapatkannya terbatas. Kenapa? Karena tidak ada handphone. Anak muda sekarang informasi benar-benar komplit dapat dia diterima dari kantong bajunya, dari kamar tidurnya. Dulu kalau ada orang punya langganan koran itu sudah ke menengah ke atas. Jadi dulu sulit sekali mendapat informasi. Sekarang sudah sampai ke dalam kantong baju, sudah sampai. Perang terjadi di Amerika, di Iran. Amerika, Israel membom Iran. 1 menit bom itu baru meletus, sudah bisa sampai ke kantong baju anak-anak muda. Sudah sampai ke kantong baju orang tua-tua. Sudah sampai ke kantong baju ibu-ibu. Begitu cepat informasi perkembangannya sekarang. Jadi, kalau demikian, anak muda zaman sekarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang luas, jauh melebihi kesempatan yang didapatkan oleh anak muda zaman dulu. Dengan demikian, anak muda zaman sekarang harusnya jauh lebih maju cara berpikirnya dalam dia seusia dia.
dibandingkan anak muda zaman dulu yang seusia dia. Kenapa? Karena informasi yang didapatkannya. Pendapat mengatakan siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Sekarang semua orang bisa menguasai informasi. Karena seluruh informasi terletak di kantong bajunya. Sambil tidur dia di kamar bisa melihat informasi. Itu dari sisi handphone. Dari sisi transportasi. Dulu kalau ada yang pakai motor pergi sekolah di SMA, kaya banget itu. Orang tuanya orang kaya, kalau enggak anak pejabat itu. Baru dia punya motor pergi sekolah. Itu di era tahun 80-an, 90-an. Sekarang di SD sudah punya motor, sudah dengan motor pergi sekolah di SD. Malu dia pakai sepeda sekarang di SD. Pergi sekolah sekarang di SD sudah pakai motor. Bayangkan perkembangannya jauh bedanya sekarang dengan zaman dulu. Di SMA sekarang kalau di kota-kota sudah punya pakai mobil pergi sekolah. Kalau anak pejabat, kalau anak orang kaya, memang dia tidak bawa mobil, tapi diantarkan dengan mobil mewah oleh sopirnya. Nanti jam pulang dijemput lagi. Kalau saya dulu pergi sekolah jalan kaki aja, mengelikir sawah. Sampai di rumah sekolah, baru pakai sepatu. Menjelang sampai di rumah sekolah, sepatu dipegang. Jaraknya bukan sedikit, 1 jam perjalanan. Dan itu pun bukan berangkat dari rumah orang tua, berangkat di rumah ibu angkat. Yang mau membawa kita untuk menginap di rumahnya. Apa pekerjaannya sepulang sekolah itu kita kerjakan. Yang penting waktu itu kita dapat sekolah. Kalau dulu untuk masuk SD itu di kampung-kampung sulit sekali. Apalagi masuk SMP, apalagi masuk SMA. Kenapa? Di kampung itu sulit ada gedung SD. Satu desa itu kadang-kadang hanya 1 SD paling banyak. Ada 1 desa yang tidak ada 1 SD pun. Yang paling 1 desa itu terdiri dari beberapa kampung. Ada 1 SD. Malah ada di pulau-pulau di luar Pulau Jawa, ada malah SD yang 1 kecamatannya 1. Saya kelas 1 SD sudah kos di kampung tetangga. Pulangnya hanya ketika libur saja. Yang bayar uang sekolahnya kita, orang tua saya. Sekolah apa mas? Sekolah partikelir. Gurunya tidak ada ketentuan tamatnya. Bukan taman SPG, bukan taman apa. Gurunya hanya pandai tulis baca aja. Dia ngajar kita. SMP jangan disebut lagi. Kadang-kadang SMP itu, aduh jauhnya. Sekarang kesempatan sekolah sudah sangat. Di mana sekarang desa yang tidak ada sekolahnya? Di mana sekarang kampung yang tidak ada SD-nya? Di mana sekarang desa tidak ada SMP-nya? Di mana sekarang kecamatan yang tidak ada SMA, SMK-nya, MAN-nya? Tidak ada. Terbuka lebar sekarang ini kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan kita-kita, kami-kami seusia saya ini dulu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau anak muda sekarang dalam usia yang sama dengan anak muda dulu, misalnya sekarang anak muda sekarang ini dia usianya 25 tahun, 20 tahun contoh. Kalau lebih gagal dia dibandingkan anak muda zaman dulu yang usianya 20 tahun juga. Sungguh-sungguh celaka namanya. Celaka. Sekarang kita lihat lagi. Apa yang bisa menghalangi anak muda sekarang untuk sukses?
sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang pekerjaan, sukses di bidang usaha. Di antaranya saya sebutkan di sini yang pertama, handphone tadi. HP ini di satu sisi sangat-sangat positif sekali bagi kita manusia. Baik bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi remaja. Di satu sisi positif sekali. Segala informasi bisa didapatkan di sini sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Anak-anak sekarang tidak perlu beli buku, cukup belajar di HP saja karena ada Google. Apalagi sekarang sudah ada AI. Negatifnya apa? Akibat HP sekarang ini anak-anak muda banyak yang hancur masa depannya. Kenapa? Pertama, anak muda yang kecanduan HP, dia tidak tahu makan, tidak tahu tidur, yang penting main HP. Akibat dia kecanduan HP, dia malam tidak tidur. Dari senja sampai pukul 5, pukul 4 dia main HP, tidak berhenti-berhenti main HP. Dia mencari informasi, memang mencari informasi. Apa informasinya? Ada yang game. Main game terus. Apalagi informasinya? Ada informasinya yang judi online terus. Dari senja sampai pagi. Apalagi informasinya, kita bilang yang negatif-negatifnya nih, tadi yang positifnya. Apalagi informasinya, judul udah, game udah, apalagi. Pacaran dengan apa yang mau sejak senja sampai pagi, tidak tidur. Tidurnya jam 5 pagi. Kalau tidur jam 5 pagi, ada harapan akan bangun nanti jam 5 dini hari pula, jam 5 sore pula. Kapan dia bisa bekerja? Makanya sekarang ini anak-anak muda kita pengangguran banyak. Tetapi ketika ada perusahaan yang mencari tenaga kerja, kesulitan. Bekerja tentu datang pagi, pulang sore. Kalau dia baru tidur jam 5 pagi, kapan dia bisa pagi pergi ke kantor? Kapan dia bisa pagi pergi ke perusahaan? Kapan dia bisa pagi pergi ke lapangan? Kapan dia bisa pagi pergi ke toko? Kalau dia manajer toko, kalau dia pelayan toko. Kapan? Akibat dia seperti ini, dia menjadi orang pemalas. Akibat dia menjadi orang pemalas, dia mencari-cari sebab agar dia keluar dari tempat kerjanya. Contoh, dia datang ke tempat kerja jam 10. Ditegur oleh pimpinan, kenapa kamu datang jam 10? Besok saya pagi lagi Pak. Besoknya jam 11. Kok kamu semakin saya tegur, semakin datangnya terlambat? Dia diam aja. Besok pagi lagi, tidak datang lagi. Kenapa? Karena dia ditegur. Dia dianggap dimarahi. Ada juga yang datang ke kantor. Jam 8 masuk, ya jam 8. Sampai di kantor dia tidur. Karena ngantuk. Datang ke sekolah jam 7, jam 7. Sampai di sekolah guru mengajar, dia ngantuk. Dia tidur. Kalau dia penjaga toko, sampai di toko dia ngantuk. Gimana orang bisa berbelanja, dia ngantuk. Ketika dimarahi, dia keluar. Jadi ini akibat HP. Anak muda kita sekarang, kaum Gen Z kita sekarang, kaum milenial kita sekarang menjadi kaum agar-agar jadinya. Apa itu kaum agar-agar? Kaum lembek. Kaum tidak tangguh, kaum tidak bisa kerja keras. Akibat apa? Akibat HP. Di era sekarang ini, narkoba menghancurkan generasi muda.
Coba kita dengar sekarang ini. Apakah ada suatu kecamatan yang benar-benar bersih dari narkoba? Tidak ada ke kecamatan itu pergi narkoba, datang narkoba. Tidak ada manusia di kecamatan itu yang kecanduan narkoba. Coba lakukan survei oleh lembaga-lembaga survei di negara ini. Apakah ada satu kecamatan yang benar-benar masyarakatnya tidak pernah narkoba, tidak candu narkoba? Adakah? Menurut keyakinan saya belum melakukan survei. Tetapi melihat kondisi sekarang, menurut keyakinan saya, tidak ada satu kecamatan pun di Indonesia ini sekarang ini yang rakyatnya, yang warganya, yang penduduknya, yang benar-benar bebas seluruhnya dari narkoba. Saya yakin tidak ada. Dulu tidak ada orang mengenal narkoba. Tidak ada. Teman-teman sekalian, inilah eksistensi dari anak muda kita di zaman sekarang. Selamat berpisah kita untuk sementara pada kesempatan ini, dan saya doakan mari kita sama-sama sukses. Mari kita sama-sama optimis dalam jalan hidup. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.